Shalom Youters. Pada kesempatan hari ini saya akan berbicara tentang kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Di Tangan Allah. Langsung saja kita buka Alkitab kita yang terdapat di Yeremia 29 ayat 11. Akan saya bacakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, kita buka lagi yuk ayat berikutnya. Ayat berikutnya ada di Kejadian 50 ayat 20. Akan saya bacakan kembali. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kedua ayat ini pastinya nggak asing lagi ya di telinga kita, apalagi di Yeremia 29 ayat 11 tadi. Itu udah sering banget menggaung-gaungkan di telinga kita, dan banyak banget hamba-hamba Tuhan yang berbicara tentang ayat tersebut. Itu berarti ayat tersebut adalah sebuah peneguhan buat hidup kita. Sesuai dengan tema pada hari ini, yaitu di tangan Allah, saya akan berbicara tentang kehidupan Yusuf. Seperti yang kita tahu, Yusuf ini adalah anak kesayangan dari papanya, yaitu Yakub. Pada suatu hari ia bermimpi bahwa ia akan lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya yang lain. Ketika ia menceritakan mimpi itu kepada ayahnya dan kepada saudara-saudaranya, otomatis saudara-saudaranya yang lain merasa cemburu dan iri hati terhadap Yusuf. Akhirnya mereka membawa Yusuf, menjualnya menjadi budak. Kemudian ia dibeli oleh keluarga Potifar. Tidak sampai di situ, ia pun kemudian digoda oleh istri Potifar dan ia divonis dan dijebloskan ke dalam penjara. Nah, merefer dari ayat yang telah kita baca tadi di Yeremia 29 ayat 11, apakah benar ini sebuah rancangan damai sejahtera? Apakah ini berlaku untuk Yusuf? Karena selama kita lihat perjalanan hidup Yusuf, ini tidak baik adanya. Yuk kita bahas di firman Tuhan hari ini. Beberapa hal yang harus kita ketahui jika hidup kita berada di tangan Tuhan. Yang pertama adalah, ketika hidup kita berada di tangan Tuhan, yang namanya turun justru itu naik. Kehidupan Yusuf mengalami gerakan menurun. Dari ia menjadi anak kesayangan ayahnya, kemudian ia dijual menjadi budak, kemudian ia dilecehkan dan ia dijebloskan ke dalam penjara menjadi seorang tahanan. Anak kesayangan, budak, dan tahanan. Sangat menurun sekali. Tapi justru ketika ia dalam penjara, Tuhan mulai menggenapi janjinya kepada Yusuf. Ia dapat menafsirkan mimpi dari juru minum dan juru roti yang juga sama-sama pada saat itu berada di penjara. Akhirnya, beberapa tahun kemudian, ia dapat menafsirkan mimpi Potifar, yang akhirnya ia keluar dari penjara tersebut. Jadi bisa kita lihat di sini, ketika keadaan Yusuf menurun, saat keadaan turun tersebut mentok sampai bawah nih teman-teman, mulailah di situ kuasa Tuhan bekerja. Mulailah ia dibawa naik. Dan akhirnya ia dapat keluar dari penjara, dan yang kita tahu, ia menjadi penguasa di Mesir. Sama halnya seperti Tuhan Yesus, ia datang ke dunia menjadi hamba bagi kita semua. Ia menebus dosa kita semua. Ia rela diperlakukan seperti penjahat, disiksa, bahkan digantung di atas kayu salib. Dan ketika ia sudah mentok sampai di kayu salib, ketika ia mati, akhirnya semuanya sadar bahwa ia benar-benar anak Tuhan. Dan semua mata mengaku bahwa ia adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita semua. Jadi teman-teman, di tangan Tuhan, yang namanya turun, itu justru naik. Yang kedua, di tangan Tuhan, yang namanya buruk, justru itu baik. Loh, kok bisa? Nah, yuk kita lihat kehidupannya Yusuf. Ada 3 fase dalam kehidupan Yusuf. Yang pertama sebagai anak Yakub, yang kedua sebagai budak, dan yang ketiga sebagai tahanan. Menurut kalian, mana sih keadaan Yusuf yang paling buruk? Tentunya pada saat menjadi tahanan kan? Tapi justru ketika dalam kondisi terburuk, bahkan terpuruk, Yusuf semakin dekat dengan penggenapan janji Allah yang semakin baik. Jadi jangan khawatir kalau kita lihat hidup kita semakin buruk. Tunggu aja, karena ketika hidup kita semakin buruk, disitulah kita akan semakin dekat dengan penggenapan yang baik daripada Tuhan. Dan yang ketiga, ketika hidup kita berada di tangan Tuhan, yang namanya gelap justru semakin genap. Kita lihat lagi kepada kehidupan Yusuf teman-teman. Ia berada di sel tahanan, di dalam penjara. Secara manusiawi, gak ada lagi harapan.
Secara manusiawi gak mungkin, mustahil dia untuk keluar dari tahanan. Apalagi ia dikelilingi oleh orang-orang yang jahat di sekitar dia. Jadi ketika Yusuf berada dalam kegelapan yang kelihatannya tuh mustahil banget, tapi disitulah ia semakin genap kepada janji Allah. Sama seperti Musa waktu ia membantu bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Secara manusia mustahil banget, secara manusia gak mungkin, karena ia dikejar-kejar oleh Firaun dan tentara Mesir. Kemudian Musa diperhadapkan oleh laut yang begitu luasnya, yang mustahil mereka mau lari kemana. Tapi disitulah penyertaan Tuhan terjadi. Akhirnya Tuhan memberi kuasa kepada Musa sehingga Musa dapat membelah laut itu menjadi dua. Secara manusia gak mungkin banget kan laut itu terbelah menjadi dua, yang akhirnya Musa dan bangsa Israel dapat melalui berjalan di dalam tengah-tengah laut tersebut. Itulah hal yang menurut kita berada di tempat yang gelap, tempat yang sudah gak ada jalan lagi. Tapi disitulah ketika kita berada dalam gelap, janji Tuhan semakin genap. Dan yang keempat, ketika hidup kita berada di tangan Tuhan, yang namanya lemah itu kuat. Kenapa? Kok bisa yang namanya lemah itu kuat? Ada dua tipe manusia, teman-teman. Yang pertama, ketika ia diterpa masalah, imannya semakin kuat. Dan ada tipe manusia yang kedua, ketika ia diterpa masalah, justru ia semakin lemah. Seharusnya ketika kita diterpa oleh masalah, kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Karena ada di firman Tuhan, ketika aku lemah, maka aku kuat. Sebab ketika kita lemah, yang bekerja bukan diri kita lagi, yang bekerja bukan hidup kita lagi, tapi Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Tuhan yang berperang bagi kita. That's why dikatakan, ketika aku lemah maka aku kuat. Karena bukannya aku lagi yang bekerja, tapi Tuhan yang berperang dan yang bekerja bagiku. Penderitaan, masalah, mungkin sakit penyakit, atau keadaan yang menghimpit membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Membuat kita semakin memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Makanya di situ dibilang, justru ketika kita lemah, kita kuat. Emas yang murni itu teruji dari proses pembentukannya. Ia harus dilebur terlebih dahulu, dipanaskan ke dalam api. Ia mungkin harus diasah sehingga ia mengkilat. Seperti itulah kehidupan kita. Kita harus benar-benar dididik, kita harus benar-benar diajar supaya kita teruji bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang kuat, yang tetap berpegang teguh di dalam firman Tuhan. Saya punya usaha kue namanya Nutella Cookies. Bagaimana kue itu bisa dinikmati oleh orang banyak, bagaimana kue itu bisa diminati sehingga customer dapat membelinya lagi dan lagi. Otomatis kue tersebut harus enak dong pastinya, harus dari kualitas dan bahan-bahan yang terbaik dong pastinya. Dan kue tersebut pasti harus ada proses penyempurnaannya dong. Dari awal kita adonin bahan-bahannya, kemudian kita oven, kemudian kita oles-olesin lagi dengan Nutella. Akhirnya kita taruh di toples dan akhirnya menjadi sebuah kue yang cantik yang langsung dapat dinikmati oleh banyak orang. Itulah sama seperti dengan kehidupan kita. Kita melalui proses pembentukan, kita melalui proses didikan dan hajaran Tuhan yang luar biasa. Ajaran dan hajaran tentunya. Kemudian kita juga melewati banyak rintangan yang ada. Tapi bagaimana kita tetap kuat di dalamnya, itu adalah proses yang luar biasa. Tapi ingat teman-teman, di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi bekerja dengan sangat sempurna. So, jadilah anak-anak Tuhan yang ketika diproses, ia semakin kuat. Karena sudah Tuhan bilang, dalam kelemahanmu, kuasaku bekerja dengan sempurna. Itulah berada di tangan Tuhan yang namanya lemah justru kuat. Jadi ada 4 hal ya teman-teman ketika hidup kita berada di tangan Tuhan, seperti yang sudah saya bagikan tadi, dan kita melihat bagaimana hidup Yusuf pun berada di dalam tangan Tuhan. Begitupun juga dengan hidup kita. Lalu kenapa nggak Tuhan langsung aja genapi firman-Nya? Kenapa kita perlu melewati setiap proses-proses yang ada seperti Yusuf? Dan kenapa gak langsung aja Tuhan kasih instan sama Yusuf supaya dia bisa jadi penguasa Mesir?
Nggak gitu teman-teman. Yang Tuhan mau adalah kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang tetap teguh di dalamnya, yang tetap berani akan menyuarakan kebenaran firman Tuhan, yang tetap berjalan dalam anugerahnya, yang tetap giat terus dan memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Kita menjadi pribadi-pribadi yang excellent, yang teruji kualitasnya seperti emas. Seperti yang tadi juga saya sudah sampaikan, seperti kue yang dapat dinikmati oleh banyak orang, yang nikmat, yang itu diketahui oleh banyak orang. Itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita harus ingat bahwa Allah itu ingin membentuk kita menjadi pribadi yang murni, menjadi pribadi yang kokoh dan kuat selalu di dalamnya. So, ingat juga bahwa Allah itu bekerja dengan cara yang kompleks, yang manusia nggak bisa selami jalan pikirannya Tuhan. Yang hal mustahil dia buat menjadi hal yang mungkin, yang menurut kita kayaknya gak bisa, tapi Tuhan buat itu jadi bisa. Jadi teman-teman, jangan pernah letih untuk hidup berada di tangan Tuhan, karena ketika hidup kita berada di tangan Tuhan, kita menyerahkan sepenuhnya kepadanya, dan dia yang akan bertindak atas hidup kita. Justru ketika hidup kita berada di tangan Tuhan, kita melepaskan semuanya kepada Tuhan, biar Tuhan yang bekerja. Tapi ingat, kita juga harus terus berusaha, bukan seenaknya aja. Jadi kita berdoa, kita berusaha, dan kita melakukan apa yang Tuhan mau. Ingat juga bahwa janji Tuhan tersedia bagi hidup kita. Jangan takut, jangan khawatir, karena Tuhan yang berperang bagi kita. Tetap kuatkan iman kita di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Kiranya ini dapat memberkati kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan renungan kebenaran firman Tuhan, supaya kita dapat bertumbuh bersama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Be faithful and get fruitful. Bye-bye.